Halo, saya Giarto. Kita bertemu kembali dalam video tutorial tentang Cisco. Pada video kali ini saya akan membahas tentang OSPF pada interface broadcast. Interface broadcast seperti pada Ethernet eh, memerlukan konfigurasi yang berbeda untuk OSPF. Pada eh, interface broadcast OSPF membutuhkan NDR atau BDR yang digunakan untuk mengirim atau mendistribusikan LSA. DR dan BDR sendiri digunakan untuk mengurangi tujuannya adalah mengurangi jumlah LSA yang tergenerate pada suatu area, karena kalau kita memilih satu DR, router akan mengirimkan LSA tersebut ke DR dan sedangkan DR akan mendistribusikannya ke router lain, sehingga lebih sedikit jumlah LSA-nya. Kemudian pada OSPF broadcast, DR ini ditentukan atau dipilih berdasarkan dua hal, yaitu priority interface priority-nya, dan yang memiliki nilai dari 0 sampai dengan 255, dan router ID. Priority interface sendiri 0 artinya dia tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan DR atau BDR, sehingga dia tidak akan menjadi DR BDR. Dengan 1 sampai dengan 255 berpeluang menjadi DR BDR. Priority tertinggi akan menjadi DR, kemudian di bawahnya akan menjadi BDR. Oke, kemudian jika prioritinya sama, akan dilihat router ID yang paling tinggi dari masing-masing router akan menjadi DR. Oke, pada OSPF juga untuk pemilihan DR ini DR BDR tidak berlaku model preemption, sehingga ketika DR atau BDR terpilih, OSPF tersebut baru akan memilih DR yang baru atau BDR yang baru ketika terjadi fail pada DR-nya. Jadi prosesnya DR akan ketika satu DR dan BDR terpilih, proses pemilihan DR BDR akan terjadi ketika DR pertama tadi fail, kemudian ketika fail BDR akan menjadi DR dan terjadi pemilihan kembali untuk BDR yang baru. Jadi kemudian dari BDR itu meskipun prioritinya lebih tinggi, tetap akan menjadi BDR, tidak bisa langsung menjadi DR. Oke, kita akan konfigur 3 router ini dengan model interface broadcast 1, 2, 3. Router terhubung dengan switch. Kita lihat, kita akan konfigur menggunakan broadcast. Kita konfigur router 1, enable. Urutan mengkonfigurasi pada OSPF broadcast akan mempengaruhi pemilihan DR BDR. Jika prioritinya sama, maka IP address yang paling tinggi yang akan digunakan. Oke, kita lihat, kita konfigur interface dulu. Kita belum konfigur sama sekali. So, IP interface brief. Ya, kita config interface fast Ethernet 10, IP addressnya adalah 10.111.1.255. Oke, shutdown. Kemudian kita buat interface loopback 0. IP addressnya adalah 172, misalnya 16.1.1.255.255.255.0.
Kemudian kita buat agar menjadi IP OSPF network type-nya point to point. Oke. Kita konfigur router 2. Kita akan konfigur nanti router OSPF-nya. Interface fase Ethernet 10, IP address-nya adalah 10.112.255.0, no shutdown. Kemudian interface loopback kita buat, IP address-nya ada 72.16.11 misalnya 1.255.255.0, IP OSPF network point to point. Oke. Kemudian kita masuk ke router 3, config interface fase Ethernet 10, IP address-nya adalah 10.113, shutdown. Kemudian kita masuk ke interface loopback, IP address-nya 172.16.12.1. Oke, IP OSPF network point. Oke, kalau kita lihat IP interface brief, ya sudah up semua. Kita akan konfigur tentang routing protokol SPF-nya di router 3. Config router SPF 1 misalnya. Kemudian kita buat networknya adalah no advertisement network. Pada lab sebaiknya dikonfigur sesuai dengan IP address-nya. Tapi kita untuk mempercepat kita buat sebagai dengan satu network dengan komen satu network. Oke, kita masuk ke router OSPF 1 network 0.0.0.255.255.255.255 area 10. Kemudian di router 1 PF1 network 0.0.0.255.255.255 area 0. Oke. Kita sudah lakukan konfigurasi OSPF di broadcast interface. Kalau kita lihat so IP route, so IP SPF interface summary, brief, terlihat loopback 0 dan fast Ethernet masuk dalam routing protokol SPF. Oke, proses loading baru terjadi dan harusnya routing protokol sudah terbentuk. Kalau kita lihat so IP SPF neighbor, ya router 1 terlihat bahwa router 3 menjadi DR, router 2 menjadi PDR, dan router 1 menjadi DR other. Oke. So IP route kita lihat SPF. Ya. SPF memiliki dua prefix dari loopback masing-masing router dengan subnet 24 karena kita sudah merubah loopback address menjadi dari loopback network type menjadi point to point. Kalau kita lihat so IP SPF database-nya adalah database area 0. Sekarang kita single area, hanya ada link state
ada router link dan net LSA, network LSA. Oke, kita bisa lakukan konfigurasi testing 11.1 12.1 ya, sukses semua. Oke, kalau misalnya kita rubah, kita lihat, kita akan konfigur di sini. Config T interface loopback 0, kita shutdown. Apa yang terjadi? Oke, shutdown. Kemudian show IP OSPF neighbor. Jangan lupa kita shutdown. Terlihat bahwa ada perubahan. Tidak ada ya. And show IP OSPF neighbor. Ya, karena IP address 172.16.12 sudah terpilih, yang merupakan yang paling tinggi. Kita bisa rubah dengan menggunakan priority. Kita setting misalnya config T interface loopback 0 IP OSPF priority, komennya priority misal secara default nilainya 1, kita rubah menjadi 100 misalnya. Kita lihat apakah yang terjadi, ada perubahankah? Ya, tidak ada, karena ini menunjukkan bahwa sifat DR selection pada OSPF adalah tidak mendukung preemption. Jadi kita memerlukan konfigurasi agar interface loopback kita shutdown dan shutdown, kita clear IP OSPF proses. Yes, kita lihat apa yang terjadi. Apakah sudah show IP, belum show IP OSPF neighbor. Ya, terlihat bahwa sekarang yang menjadi DR adalah router 2, sedangkan router 1 menjadi BDR. Even priority dari OSPF loopback 0 di router 1 adalah 100. Oh, kalau kita konfigur, bagaimana kalau kita konfigurnya di fase Ethernet 1.0? Oke, kita clear OSPF proses. Yes, and clear IP OSPF proses. Yes, harusnya show IP OSPF neighbor sudah berubah, router 1 menjadi DR. Oke, and show IP OSPF neighbor. Oke, terlihat masih seperti tadi bahwa router 1, router 2 menjadi DR, router 3 menjadi BDR, dan router 1 DR other. Oke, kita akan lihat nanti ini. Jadi secara summary bahwa untuk melakukan konfigurasi pada OSPF tipe network broadcast, kita membutuhkan
DDR BDR yang mana ditentukan oleh priority dan router ID. Satu lagi pada interface SOIP, OSPF, interface fase ethernet 10. Untuk timernya pada broadcast sama dengan point to point, yaitu hello dan timer 10 detik dan dead time-nya adalah 40 detik. Secara default 4 kali dari hello time. Oke, kita akan akhiri pada konfigurasi kali ini. Demikian konfigurasi tentang SPR Network Broadcast. Terima kasih sudah menyaksikan.